Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memasuki ke chapter 2, game data dan support. Pada chapter sebelumnya saya membahas tentang game project, di mana game tersebut dibuat menggunakan Unity berbasis dua dimensi. Nah, pada kali ini di chapter 2 ini saya akan membuat sebuah aplikasi dengan Visual Studio 2019 dan aplikasi ini rencananya akan dibuat di platform Windows 10, Android dan mungkin saja iOS ya. Seperti itu. Nah, di aplikasi ini nanti akan merepresentasikan data-data yang ada di dalam game yang dibuat ya. Jadi nanti rencananya ada beberapa menu-menu yang akan dibuat, ada menu item, menu skill, ability, dan mungkin juga menu tentang karakter gitu ya. Nah, jadi ya kayak mempresentasikan data dari game lah. Nah, game data itu sendiri juga penting ya, hati-hati dan ketika membuat game jangan hanya merancang game aset dan gameplaynya saja, tapi game data ini juga penting. Karena kalau game data ini tidak dirancang di awal, nanti akan menemukan kendala. Kendala yang pertama adalah ketika game itu ingin disimpan atau ingin di-save. Akan mudah kalau game itu tidak mempunyai inventory. Tapi kalau game itu mempunyai inventory, nah disinilah masalahnya yang muncul. Nanti agak sedikit mengalami kendala nanti di situ ya. Yang kedua adalah ketika game ini akan dijalankan secara multiplayer. Jadi ada player 2 yang gabung party. Nah, itu kan nanti akan ada harusnya kan akan ada data yang di-share. Nah, apa yang mau di-share kalau kita tidak punya data yang terstruktur? Nah, maka dari itu ketika proses di perancangan, kalau di life cycle software itu kan ada ya, bagian khusus yang namanya desain atau perancangan. Nah, di perancangan inilah nanti kita membahas tentang gameplay, game aset, nah termasuklah game data. Nanti game data ini akan lanjut ya, bukan berakhir, tapi lanjut ke basis data jika dia memang perlu. Dan mungkin juga disimpan di server sebagai game data yang nanti di-download ketika game akan berjalan. Nah, begitu ya. Jadi peranan game data ini cukup vital kalau sampai tidak dirancang di awal. Nah, untuk membuat aplikasi ini, di sini akan kita mulai dari berbasis Windows 10 dulu. Nah, untuk membuat aplikasi ini, hal yang pertama harus saya lakukan adalah melakukan update pada Git yang dulu pernah saya buat. Nah, ini sudah saya buka GitLab-nya ya, sudah saya login juga ini di Battlecry Island 2 dimensi. Nah, di sini hal yang pertama kali harus dilakukan adalah git ignore-nya dulu. Ini git ignore kemarin yang dibuat adalah Unity ya, Unity git ignore. Ini kalau dibuka seperti ini. Oke, ini git ignore ini kan hanya menahan apa ya, hanya mengignore yang dari Unity gitu ya. Sedangkan kita kan nanti akan menggunakan Visual Studio juga. Nah, alangkah baiknya kita tambahkan di sini memang ada Visual Studio ya. Ini sudah ada nih ya, Visual Studio SLN, SUO, TMP dan lain-lain sudah ada. Nah, alangkah baiknya kalau kita coba update, kita tambahkan juga yang khusus dari Visual Studio-nya sendiri ya. Ini kita edit. Nah, ini editnya nih sudah ada. Oke. Coba kita lihat dulu yang Visual Studio. Visual Studio. Apply. Kita coba lihat. Nah, sudah mulai jadi banyak ya. Oke. Dan saya tambahkan langsung di apply. Sekarang sudah jadi 339. Kalau sebelumnya bisa kita lihat di mana ini? Nih, Battlecry Island. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di sini ada git ignore. Berapa sih jumlah line sebelumnya? Jumlah line sebelumnya cuma ada 42. Oke, ada 42 ya. Nah, di sini kita tambahkan baru dari Visual Studio. Jadinya berapa ratus lebih ya. Banyak sekali yang di-ignore dari file-file dari Visual Studio itu sendiri. Oke. Ini sudah.
Langkah selanjutnya adalah kita commit. Pertama kita commit menggunakan United Git Ignore. Maka di sini kita ganti VS 2019 Git Ignore. Dengan harapan ini akan mengignore semua file-file yang dibuat di ketika aplikasi Windows 10 itu kita buat. Oke, kita commit. Oke, your change have been successful. Kita lihat di Git Kraken-nya. Nah, sudah ya ini ya, sudah masuk di sini. Nah, ketika ada perubahan dari luar, maksudnya dari luar itu yang kita lakukan dari internet, entah itu orang lain maupun langsung dari Git-nya, nanti akan muncul statement seperti ini. Di mana posisi kita terakhir secara lokal itu baru berada di Unity. Nah, sedangkan masternya terdapat update. Ini ya, origin terdapat update. Nah, jika menemukan kendala seperti ini, ada baiknya kita lakukan pull terlebih dahulu. Untuk menyamakan ya, kita pull terlebih dahulu. Nah, pull sukses, tuh dia naik ke atas ya. Nah, naik di atas. Nah, setelah seperti ini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita buat branch baru. Create branch here. Kita kasih nama game support misalnya. Nah, di mana di game support ini nanti kita akan membangun aplikasi ya. Kita bangun aplikasinya. Taruh semua di game support ini. Oke. Jadi kita nanti punya gameplay, kita kasih game support. Mau pakai nama lain boleh, mau pakai game info. Ya sepertinya nama game info lebih bagus ya. Kita kasih nama game info aja. Ya info support. Tuh bingung kan? Penamaan tuh bisa menjadi hal yang sangat membingungkan. Jika apa? Jika memang perancangannya tidak akurat. Ini berarti ketahuan ini perancangan saya tidak akurat. Support aja lah ya. Support. Udah. Oke. Nah, masuk di lokal. Langkah selanjutnya ini kita push. Nah, jadi di brand ini khusus kita membuat aplikasi yang berbasis Windows 10 tadi. Jadi jangan sampai salah branch ya. Kalau mengerjakan dua project di satu Git, di satu repository Git, penting sekali melihat branch-nya. Jangan sampai terjadi cross atau perpindahan antar brand. Nanti betulnya ribet. Gameplay untuk yang Unity, game support untuk yang aplikasinya ya. Kalau udah semua nanti gabungkan di master. Begitu sudah rilis, masukin ke version. Itu ya. Oke, baik. Untuk version sendiri sebenarnya bisa dibedakan. Boleh dibuat branch baru lagi. Misalnya menginginkan ada versi khusus yang game, ada versi khusus yang aplikasi. Itu boleh-boleh aja. Atau mau digabung jadi satu juga tidak masalah. Cuma nanti kalau digabung jadi satu nanti akan bingung. Seperti saya ini kan gabung jadi satu. Nah, besok ke depannya biasanya saya bingung nanti. Ini yang mana, ini yang mana, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu opsional aja ya. Silakan kalau mau membuat brand sendiri untuk versi yang aplikasinya ya. Oke, baik. Di episode selanjutnya kita akan mulai mengenal aplikasi berbasis desktop ya. Berbasis desktop dulu. Kita mulai desktop berarti targetnya Windows 10. Linux bisa nggak? Bisa nanti tapi diinstal add-on dulu ya, diinstal pluginnya dulu. Tahapannya beda soalnya. Cuman kalau yang di punya saya ini saya tekankan ke Windows 10 aja dulu. Nanti saya akan menggunakan desain pattern MVVM, model view model. Kenapa pakai MVVM? Saya rasa itu yang paling gampang. Ya, nanti kita menggunakan data binding. Nanti kita buat view-nya, kita desain dulu, habis itu kita petakan datanya dalam model. Nanti model kan kita bisa memetakan data. Nah, setelah data siap ada di model, setelah tampilan siap ada di view, baru kita buat view modelnya yang berisikan logic, CRUD, dan data bindingnya. Oke ya, tahapan-tahapannya kurang lebih seperti itu. Nah, pastikan alangkah lebih baik memang kita sudah mempunyai perancangannya ya. Kalau bisa berupa diagram. Entah itu activity diagram, atau bahkan mungkin langsung kelas diagram. Itu akan lebih baik. Karena nanti di kelas diagram itulah
kita bisa membuat program tanpa harus banyak berpikir. Ya, karena kenapa? Karena sudah ada. Nanti nanti di, boleh kalau mau dibuat nanti bisa dicoba dibuat kelas diagramnya ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.